Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak Bu Guru yang solih dan soliha. Kaifa halukum ayyuhat tullab al-mahbubun. Bagaimana keadaan kalian semuanya anak-anak Bu Guru yang Ibu sayangi? Semoga selalu dalam keadaan sehat-sehat ya. Amin. Baiklah, hari ini kita akan belajar Al-Islam dengan materi yaitu iman kepada kitab-kitab Allah. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita melafazkan al-basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak Bu Guru yang solih dan soliha, pada poin pertama ini, Ibu akan menjelaskan tentang kitab-kitab Allah terlebih dahulu. Adapun pengertian kitab itu berasal dari kata kataba, yang artinya adalah menulis. Kitab artinya adalah tulisan atau apa yang ditulis. Kitab Allah adalah kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para nabi dan rasulnya. Kitab Allah berisi kumpulan dan wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahyu Allah adalah kalam Allah yang diturunkan kepada para nabi dan rasulnya. Nah, Ananda, ada beberapa kitab Allah yang diturunkan kepada para nabi dan rasul pilihannya, yaitu ada 4. Pertama, kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Kedua, kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Kemudian yang ketiga, kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Dan yang terakhir, keempat, itu adalah kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Ananda Bu Guru yang solih dan soliha, selain kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil, dan Al-Quran, Allah juga memberikan suhuf kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Musa alaihissalam. Adapun arti suhuf berarti lembaran-lembaran yang berisi wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ananda Bu Guru, sebenarnya secara garis besar, isi kitab-kitab Allah meliputi beberapa hal, seperti yang pertama, ajaran tentang tauhid atau keesaan Allah. Yang kedua, mengajarkan akidah atau keimanan yang benar. Yang ketiga, hukum-hukum dan peraturan Allah. Yang keempat, berisi janji tentang pahala dan ancaman Allah. Yang kelima, memuat perintah dan larangan Allah. Dan yang keenam, berisi kisah tentang umat manusia terdahulu agar menjadi pelajaran atau ikhtibar. Selanjutnya, Bu Guru akan menjelaskan tentang Nabi dan Rasul pilihan Allah yang menerima kitab Allah. Sama seperti yang sebelumnya sudah Ibu jelaskan ya Ananda, yaitu pertama, Nabi Musa alaihi salam. Nah, Nabi Musa alaihissalam mendapatkan wahyu dari Allah untuk menyampaikan kitab Taurat kepada Bani Israel. Sebelum mendapatkan kitab Taurat ini, Nabi Musa alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk puasa selama 40 hari. Adapun isi dari kitab Taurat ini adalah menerangkan keesaan, janji, hukum, dan ancaman Allah. Selain itu, Allah juga memberi keterangan tentang datangnya Nabi dan Rasul terakhir, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kitab Taurat ini diterima oleh Nabi Musa alaihissalam di Bukit Tursina. Kemudian yang kedua itu adalah Nabi Daud alaihissalam. Adapun kitab yang diberikan kepada Nabi Daud alaihissalam adalah kitab Zabur. Zabur ini dikenal juga dengan Mazmur. Kitab ini masih sama seperti kitab Taurat. Isinya tentang doa, zikir, pengajaran, dan hikmah. Akan tetapi, dalam kitab Zabur ini tidak menerangkan hukum agama. Jika Nabi Daud alaihissalam membaca Zabur, maka suaranya yang sangat merdu dapat membuat makhluk lainnya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah sekali ya Ananda. Kemudian yang ketiga itu adalah Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam mendapatkan wahyu kitab berupa Injil. Nah, Ananda, di dalam kitab Injil terdapat petunjuk dan cahaya, membenarkan kitab-kitab sebelumnya, petunjuk dan pengajaran. Nah, Injil juga berisi perintah untuk selalu berbuat baik. Kitab ini atau kitab Injil juga menerangkan akan datangnya Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi terakhir. Nah, kemudian yang keempat Ananda, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah Al-Quran. Al-Quran diturunkan sebagai pedoman hidup bagi seluruh manusia. Al-Quran menjadi kitab suci terakhir yang diturunkan oleh Allah. Adapun wahyu pertama yang diterima Nabi Muhammad SAW di Gua Hiro adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5.
Ananda Bu Guru yang soleh dan soliha, adapun poin kedua yang akan Ibu jelaskan pada pembelajaran hari ini, yaitu tentang pengertian iman kepada kitab Allah. Beriman kepada kitab Allah adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab suci kepada para nabi dan rasulnya. Iman kepada kitab Allah merupakan bagian dari rukun iman yang ketiga dalam agama Islam. Oleh karenanya, semua umat muslim harus mengimaninya. Jika tidak mengimaninya, maka hukumnya menjadi kafir. Hal ini berkaitan dengan firman Allah pada Quran Surat An-Nisa ayat 136. Berdasarkan Quran Surat An-Nisa ayat 136 dan dikaitkan dengan iman kepada kitab-kitab Allah, maka pertama, beriman kepada kitab-kitab Allah itu berarti percaya adanya beberapa kitab suci yang telah Allah turunkan sebagai petunjuk dan pedoman hidup manusia. Yang kedua, beriman kepada kitab-kitab Allah berarti percaya bahwa kitab-kitab suci itu disebut dalam Al-Quran, yaitu Zabur, Taurat, Injil, dan Suhuf. Yang ketiga, beriman kepada kitab-kitab Allah berarti percaya bahwa Al-Quran merupakan kitab Allah terakhir atau kitab penutup yang mengabarkan ajaran tauhid serta membenarkan isi kitab-kitab suci sebelumnya. Dan yang keempat, beriman kepada kitab-kitab Allah berarti percaya adanya kitab-kitab sebelum Al-Quran yang kemudian digantikan dan disempurnakan oleh Al-Quran. Iman kepada Al-Quran membawa konsekuensi atau tanggung jawab yang lebih luas, seperti kita harus mempelajarinya, memahaminya, mengamalkan, mendakwahkan, dan memperjuangkan serta membelanya, yaitu kitab Al-Quran. Ananda, orang yang menghayati atau beriman kepada kitab Allah akan mempunyai perilaku sebagai berikut. Yang pertama, meyakini kebenaran kitab Allah sebagai kebenaran yang hakiki. Yang kedua, meyakini bahwa kitab-kitab Allah benar-benar wahyu Allah, bukan karangan para rasul. Yang ketiga, membaca Al-Quran sebagai suatu ibadah kepada Allah. Yang keempat, mempelajari dan mendalami Al-Quran. Yang kelima, mendakwahkan dan memperjuangkan Al-Quran. Yang keenam, mengamalkan apa yang diperintahkan Allah dalam Al-Quran. Yang ketujuh, meninggalkan larangan Allah yang ditegaskan dalam Al-Quran. Dan yang kedelapan, mempedomani Al-Quran dalam ibadah dan perilaku sehari-hari. Alhamdulillahirrabbilalamin. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini ya Ananda. Semoga materi yang Ibu sampaikan hari ini bermanfaat untuk kehidupan Ananda di dunia maupun di akhirat kelak. Amin. Akhirul kalam, billahi fi sabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.